Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara, adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Malam hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus 11 ayat 20 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara. Kembali satu bagian firman Tuhan yang Yesus ajarkan tentang doa. Dan hari ini kembali saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini tentang doa saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, di mana konteks firman Tuhan ini adalah sebelum peristiwa ini saudara. Sebelumnya Yesus satu kali melihat satu pohon ara, dan kemudian dia mau mendapatkan buah dari pohon ara itu. Tapi kenyataannya pohon ara itu tidak memiliki buah, sehingga akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan kemudian keesokan harinya Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari sana. Dan ketika lewat dari sana, murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering. Lalu Petrus berkata, "Guru, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu kemudian Yesus mulai beranjak dari momen itu, peristiwa itu, untuk mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus menjawab di ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa, di mana pada waktu itu murid-muridnya sedang keheranan karena Yesus hanya berkata dan mengutuk pohon ara itu, dan pohon ara itu langsung kering. Murid-muridnya terheran-heran melihat itu terjadi, saudara. Dan dari keheranan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa kamu pun akan melakukan perkara yang besar. Kamu pun bisa melakukan perkara yang dahsyat. Bahkan Yesus berkata, apabila kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Gambaran itu dibuat oleh Yesus untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat melalui kehidupan mereka. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara. Bahwa melalui kehidupan saudara, atau di dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam pekerjaan, karir saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, saudara bisa mengalami perkara besar. Allah bisa mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Itu yang mau diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan biarlah itu juga yang kita alami hari ini, saudara. Bahwa kita bisa mengalami perkara besar. Bahkan perkara besar yang akan kita alami sebagai umat-umat Tuhan digambarkan oleh Yesus dengan cara yang spektakuler. Dia berkata, kepada gunung ini kamu berkata tercampak ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Bukankah itu satu gambaran yang begitu besar, begitu dahsyatnya, saudara? Dan Yesus menegaskan bahwa perkara yang dahsyat akan terjadi dalam hidup umat-umatnya, dalam hidup saya dan saudara. Yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar tersebut. Apa yang diajarkan oleh Yesus di sini supaya murid-muridnya mengalami perkara-perkara besar tersebut. Saudara, yang pertama, sekali lagi saya akan membacakan di ayat 22 itu. Yesus menjawab mereka, percayalah kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita mengalami perkara-perkara besar, saudara? Kita harus hidup dalam iman. Kita harus percaya dan tidak bimbang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, saudara. Dan kalau kita percaya kepada Dia, Dialah yang akan bertindak. Dan segala perkara sanggup Dia lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita beri akses kepada Tuhan untuk melakukan mujizat melalui iman kita. Karena dengan kita beriman kepadanya, maka Allah akan bertindak, Allah akan menyatakan kuasanya yang dahsyat, sehingga perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami perkara besar yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya adalah dengan percaya kepada Tuhan, tidak bimbang sama sekali bahwa Allah kita sanggup. Saudaraku, sebagai aplikasinya untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, dan dalam berbagai aspek kehidupan saudara, mari hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar. Apapun situasinya, tidak jadi alasan, saudara. Bahkan mungkin di masa yang sulit seperti ini, seringkali itu dijadikan orang jadi alasan
untuk maju, untuk berkembang, untuk mengalami perkara besar. Tapi dengar, kalau Allah yang bertindak, tidak ada situasi yang terlalu sulit, tidak ada keadaan yang terlalu sukar bagi Dia, karena bahkan bumi Dia yang ciptakan, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Yang menjadi masalah itu adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bahkan ditegaskan saudara, ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua saudara, hiduplah dalam doa. Karena dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Untuk kita mengalami perkara besar, hiduplah dalam doa. Dan doa itu juga kembali harus disertai dengan iman. Karena terlalu banyak doa-doa yang dinaikkan sumbang, saudara. Bukan doa yang didasari oleh iman. Tetapi kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar dalam perjalanan hidup kita, hiduplah dalam doa dengan didasari iman, keyakinan, dan kepercayaan bahwa Allah sanggup. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kebutuhan saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya berdoalah dan percayalah bahwa apa yang saudara doakan, Allah sanggup kerjakan. Dan kemudian yang terakhir saudara, aspek yang tidak kalah penting untuk kita mengalami perkara besar dalam kehidupan kita adalah ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk saya dan saudara mengalami perkara besar, di mana melalui doa kita Allah melakukan perkara besar, maka kita juga harus menjadi orang yang mengampuni. Hidup mengampuni, saudara. Karena jangankan mengalami perkara besar, jangankan mendapat jawaban doa, kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita sedangkan diampuni pun tidak? Jadi pengampunan itu adalah hal yang sangat prinsip dan mendasar untuk kita mengalami perkara besar. Tanpa hati yang mengampuni, saudara tidak akan mengalami perkara besar dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan pengampunan pun saudara tidak akan terima. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia mengampuni, dia seringkali kalau diajarkan tentang mengampuni, dia punya alasan, enak kali dia sudah menyakiti aku lalu aku mengampuni dia, terlalu enak bagi dia. Dengar saudara, sebenarnya kalau kita mengampuni, itu keuntungan bagi kita. Itu keuntungan bagi kita. Karena ketika saudara mengampuni, Allah mengampuni saudara, dan Allah melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Siapa yang untung? Kita yang untung, saudara. Mungkin saudara berkata, ya tetapi terlalu sakit. Ya, saya juga sering disakiti. Bahkan saya pernah mengalami pengalaman yang begitu menyakitkan, saudara. Tetapi bisa kok, karena Tuhan yang ada dalam diriku memampukan aku untuk mengampuni. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun mampu mengampuni karena Tuhan yang sama ada pada saudara. Kita mampu mengampuni, dan ketika kita mengampuni saudara, di sanalah Allah melakukan perkara besar. Jadi saat ini saudara, sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, saya rindu menegaskan kembali bahwa setiap kita Allah persiapkan perkara-perkara besar untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata, untuk menggambarkan bahwa kita bisa mengalami perkara besar, kepada gunung ini pun kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampak ke dalam laut, kalau kamu percaya itu bisa terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sebenarnya rindu melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalaminya? Hidup dalam doa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Jalani hari-hari saudara hari ini saudara
dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara dalam hidup saudara. Lakukan pekerjaan saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di pekerjaan saudara. Lakukan usaha bisnis saudara hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar di sana. Dan kemudian naikkan doa-doa, apa yang saudara rindukan terjadi. Naikkan doa kepada Tuhan. Dan dalam setiap doa saudara percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan kemudian sudah dalam perjalanan kita pasti akan ada saja orang-orang yang kadang-kadang menyakiti hati dan sebagainya. Lepaskan pengampunan. Tanpa mengampuni saudara pun tidak akan diampuni. Mari kita belajar mengampuni saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga, lindungi, sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati
Anak-anak-Mu yang berdagang, Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.